يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Para jamaah channel YouTube Bukhari TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Masalah bisa menjadi nikmat bagi orang-orang yang cerdas. Jadi setiap permasalahan-permasalahan yang timbul bisa menjadi nikmat, yaitu bagi orang-orang yang cerdas. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah channel YouTube Bukhari TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terlahir dan hidup di muka bumi ini, maka jangan berharap kita akan terlepas daripada permasalahan-permasalahan yang terus-menerus silih berganti. Ketika kita berharap, kapan ya saya terlepas, kapan ya saya terbebas daripada permasalahan-permasalahan ini, maka sampai kapanpun tidak akan terlepas. Tetapi dengan kondisi seperti ini, maka kita harus berpikir, kapan ya saya bisa menjawab permasalahan demi permasalahan dalam kehidupan saya ini. Kalau kita berpikir demikian, maka permasalahan demi permasalahan itu terus kita perjuangkan hingga akan berubahnya menjadi nikmat. Permasalahan bisa menjadi nikmat ketika terus-menerus diperjuangkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya hidup ini adalah penuh dengan perjuangan. Bapak Ibu yang berbahagia, hidup kita penuh dengan perjuangan. Kita lihat untuk lahir kita ke dunia ini penuh kita dengan perjuangan. Ibu kita berjuang, diri kita pun berjuang, semuanya berjuang demi lahirnya kita. Ibu kita mengandung, kesana kemari kita dibawa, tidur tidak nyenyak, badan tidak enak, semuanya makan tidak enak, bau ini tidak suka, bau itu tidak suka, bau yang orang tidak suka dia suka. Itu anehnya orang sedang mengidap. Kemudian kita pun terlahir. Kita terlahir ke dunia ini. Pertama kali kita lahir, brojol langsung nangis. Tidak ada yang lahir langsung tertawa. Enggak ada. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa kita akan menghadapi masalah-masalah yang kita tidak bisa sama sekali tentang apa-apa. Kita terlahir tidak bisa apa-apa. Untuk bisa apa-apa, kita perlu berjuang, perlu perjuangan. Bayi itu bisa membukakan matanya penuh dengan perjuangan. Bisa melumpuh penuh perjuangan. Bisa merangkak penuh dengan perjuangan. Bisa mulai berdiri juga penuh dengan perjuangan. Dituntut penuh dengan perjuangan, hingga ia bisa berjalan pun penuh perjuangan, hingga hidup kita saat ini harus penuh dengan perjuangan. Kenapa? Karena kita ingin merasakan masalah-masalah ini yang ada di hadapan kita menjadi nikmat. Masalah akan menjadi nikmat ketika kita terus memperjuangkannya
Demi apa? Menjawab permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi. Cuman kalau kita perhatikan daripada lisan kita, pemikiran kita, pasti hidup kita ini akan diselimuti dengan masalah demi masalah. Tetapi setelah kita berpikir ke depan, kita menjadi orang yang cerdas, maka kita akan mulai berpikir bagaimana menjawab masalah demi masalah dalam hidup kita. Semua akan menjadi nikmat kalau kita cerdas dan bisa mengamalkannya. Tetapi semua tidak akan bisa menjadi nikmat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghadapinya agar bisa menjadi nikmat. Padahal sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita itu sebenarnya sering merindukan akan masalah demi masalah. Kenapa? Karena keindahan sebenarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau berjuang setelah melalui masalah demi masalahnya. Ketika ia tidak berjuang melalui masalah demi masalahnya, maka tidak akan timbul suatu kenikmatan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pada hakikatnya setelah ada kesulitan itu, maka akan ada kemudahan. Jadi jangan berharap langsung mudah saja. Jangan berharap langsung mendapatkan sebuah nikmat. Tentu kita harus menjalani, melewati, menerjang, menghadapi lika-likunya permasalahan demi permasalahan yang harus kita hadapi. Nikmat-nikmat itu akan terasa setelah kita memperjuangkan menjawab masalah demi masalah yang kita hadapi. Masalah akan menjadi nikmat setelah kita perjuangkan untuk keluar daripada masalah demi masalah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang dalam suasana panas, gerah, apa yang dapat kita nikmati dalam masalah panas dan gerah ini? Yang dapat kita nikmati dan akan terasa nikmat, yaitu nikmatnya berkipas. Jadi nikmatnya berkipas ini akan terasa ketika kita kepanasan, sumuk. Jadi apa? Masalah merupakan jenjang menuju nikmat. Kepanasan sumuk merupakan jenjang untuk menikmati nikmatnya berkipas. Oh, berkipas gak nikmat Pak Bu? Kenapa? Kalau dalam keadaan kita kedinginan. Coba badan kita kedinginan, dihidupkan kipas ini. Ambil level 3. Mana nikmat? Menggigil kita. Kenapa? Karena itu tidak melalui masalah demi masalah. Masalah demi masalah dihadapi sehingga menjadi nikmat. Sekarang kebalikannya, diberi cuaca dingin, musim penghujan. Kapan? Apa yang dapat kita rasakan? Tentu dingin. Masalahnya dingin. Lalu nikmat apa yang akan kita nikmati selaku orang yang cerdas? Tentu nikmatnya berjaket, nikmatnya berselimut. Manusia akan merasakan nikmat demi nikmat setelah masalah demi masalah ia lalui dan ia gunakan akal sehat dan kecerdasan. Ini kata kunci. Tetapi kalau orang yang tidak menggunakan akal yang sehatnya, tidak menggunakan pemikirannya, maka kepanasan, dingin, kedinginan ini merupakan suatu masalah besar baginya, masalah dan masalah. Maka kerjanya akan marah dan marah. Panas nih, murutuk dia, tidak suka dia, kasih dingin, dingin ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa merubah masalah demi masalah menjadi suatu nikmat, kenikmatan demi kenikmatan. Hadirin yang berbahagia, coba saya ambil contoh lagi ya.
Karena masalah demi masalah ini setelah kita hadapi, kita jalani akan menjadi suatu nikmat. Kita ambil contoh bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Ketika ibu berangkat ke pasar belanja, ibu itu kepengen banget beli baju muslim, kepingin banget beli baju kurung, pingin banget beli baju gamis itu. Lalu bagaimana? Setelah sampai ke pasar, tentu yang ibu lihat baju kurung, baju gamis, baju muslim itu. Wah, cantik yang ini ya. Wah, ini kan seperti yang dipakai oleh artis itu. Ini kan yang mirip dipakai artis ini. Cuman sekedar mirip doang, dasarnya mungkin beda ya. Mereknya juga beda, hanya duplikatnya gitu. Tapi ibu ini suka. Lalu ibu ini bertanya kepada pedagangnya, "Pak, ini harganya berapa ya?" "Oh, mahal, Bu." Karena ibu senang walaupun dibilang mahal, tetap ditanya lagi, "Berapa, Pak, harga mahalnya?" "Yang ini?" "Iya, yang ini 300, Bu." "Ini lagi tren loh, Bu." Ya, pedagang merayu dong. "Ini bagus, Bu, lagi tren. Ini dasarnya wah luar biasa." Terus ibu berjuang, "Pak, 250 ya. Soalnya saya belum belanja kebutuhan dapur yang lainnya." "Oh, nggak bisa, Bu. Ini udah segitu harganya." "Ya udah, Pak, kalau begitu." Si ibu sambil berangkat nih, "Nggak jadi saya beli. Saya mau cari yang lain aja." Oh, penjual sudah berpikir, ya udah kita panggil aja. Bu, sini, Bu." Ibunya kembali lagi nih, datang. "Udah 250 ya," kata ibu. "Enggak, Bu, naiklah sedikit." "Berapa?" 270, kata penjual. "Ah, turun dah 260," kata ibu. Kata penjual, "Belum bisa, Bu." "Ya udah kalau gitu nggak jadi." Akhirnya dipanggil, sini, Bu. "Nggak apa-apa, 260. Jangan bilang sama yang lain ya. Ini cuman sama ibu aja." Ibunya senang. Ya udah, bungkus, bawa. Lagi belanja, lewat di toko yang lainnya, ada yang mirip dengan baju ini. Tanya, "Bu, yang ini gamisnya cantik, berapa ya, Bu?" Rupanya harga nawarinnya 250. Belum nego, berarti kalau dinego jatuh bisa sampai 230. Bahkan bisa murah lagi dari itu. Berarti apa? Cara kita mendapatkan sesuatu dengan perjuangan akan terasa lebih nikmat. Meskipun tadi sebenarnya terlalu mahal belanjanya. Tetapi kalau seperti ini, ibu berangkat ke sana, lihat baju muslim itu bagus. "Bu, yang ini harganya berapa?" 200. 100, Bu, ya? Ya, silahkan. Ada uangnya cuma 50. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Bu, tinggal gimana, Bu, ya? 20 aja. "Oh ya, ambil. Pasti ibu akan bingung. Ini dagang barang beneran, barang KW-an, atau barang robengan? Pasti ibu akan bingung. Apa ini suci gudang? Bahkan ibu bisa jadi nggak jadi ibu belinya. Kenapa? Karena tidak ada perjuangan dalam menghadapi masalah tadi. Jadi tidak akan terasa nikmatnya jual beli itu tadi. Ibu tidak akan merasa nikmatnya rasa negosiasi, tawar menawar. Sekarang kita ambil contoh untuk anak muda. Ya, anak muda itu kan suka iseng, masa muda gitu ya, nongkrong pinggir jalan. Dia tahu di sini sering lewat perempuan, dan perempuannya itu aja nongkrong deh. Begitu lewat, nanti akan aku stopin dalam pikirannya. Aku suka benar sama dia gitu. Jadi pas lewat, stop dek, stop. Dia berhenti cewek tadi. Pas ditanya, "Dek, aku suka lo sama kamu." "Ya, aku juga." "Ya Allah," nih cewek. Kemudian tanya lagi, "Dek, siap nggak jadi istri abang?" "Ya, siap." "Ya, kenal aja belum pernah, terus siap-siap aja, suka-suka aja." Pasti kita akan berpikir, ini sehat apa enggak anak ini ya? Ketemu belum pernah, kenal ya enggak. Begitu ditanya suka ya suka, mau nggak jadi istri abang ya mau. Pasti kita berpikir, wah, ini nggak sehat. Berbeda halnya dengan
Ketika di stop tidak mau langsung stop. Contoh ya. Yang kedua lagi, tongkrongannya tempat lain. Perempuan yang sering lewatnya yang lain lagi. Dek stop dek, lewat aja maunya. Hari kedua coba lagi, dek stop dek, masih aja lewat. Hari ketiga, dek berhenti dulu dek, tolong dek berhenti aja, bentar aja bentar, tetap aja lewat. Nah, perlu perjuangan ini untuk mendapatkannya katanya. Berbeda dengan yang kemarin katanya. Yang kemarin dek stop langsung berhenti. Dek suka sama saya, suka. Dek mau nggak jadi istri saya? Mau. Ya yang ini beda rupanya. Dah, cari tahu siapa temannya. Minta kontak WhatsApp-nya. Dapat. Cari tahu alamat rumahnya. Tahu. Mulai pesan-pesan WhatsApp. Halo, tanya. Siap nggak? Mau nggak jadi pacar saya? Mau nggak besok nikah sama saya? Rupanya diterima. Wah, ya lebih senang daripada yang langsung diterima seperti tadi. Meskipun penuh dengan lika-liku. Ini perjuangan. Jadi hidup yang penuhi dengan perjuangan, maka akan terasa sekali nikmatnya setelah tercapai dan selesainya perjuangan demi perjuangan melawan daripada permasalahan demi permasalahan. Coba kita bayangkan dah yang tadi, dek berhenti. Dek suka nggak sama saya? Suka. Dek mau nggak jadi istri kakak? Mau. Ya sudah. Sehat nggak ini orang? Tentu dengan perjuangan kita akan merasakan suatu nikmat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya Al-Faqir Bukhari yang penuh dengan kekurangan baik ilmu maupun pengalaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.